Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi penerus bangsa pencinta matematika. Jumpa lagi dengan saya Nihat Lubena. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Nah, tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa klik like dan juga tombol notifikasinya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari saya. Baiklah, kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Garis singgung lingkaran. Sifat-sifat garis singgung. Garis singgung suatu lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat O dan memiliki jari-jari OA dan garis PQ disebut garis singgung. PQ tegak lurus terhadap OA. Titik A disebut titik singgung. Jadi, sifat utama dari sifat-sifat garis singgung yang pertama yaitu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran dan hanya melalui satu titik singgung. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan panjang garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran berpusat O dengan jari-jari OP dan OA adalah jarak titik pusat lingkaran ke titik di luar lingkaran, maka AB adalah panjang garis singgung lingkaran. Untuk menghitung panjang AB, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Atau jika kita ingin mencari OA, maka OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Jika kita ingin mencari OB, maka OB kuadrat sama dengan OA kuadrat min AB kuadrat. Cukup mudah kan? Untuk lebih paham, kami sudah menyiapkan contoh soalnya. Cekidot. Perhatikan contoh soal di bawah ini. PQ merupakan garis singgung. Panjang jari-jari AQ sama dengan 6 cm dan panjang AP sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang garis singgung PQ. Maka untuk menjawabnya, pertama kita harus tulis dulu rumusnya, yaitu AP kuadrat sama dengan AQ kuadrat ditambah PQ kuadrat. Karena kita akan mencari PQ, maka kita ubah terlebih dahulu rumusnya menjadi AP kuadrat dikurangi AQ kuadrat. Kita tinggal substitusi nilai-nilai yang diketahui, yaitu AP dan AQ. Sehingga diperoleh 10 kuadrat, yaitu 100, 6 kuadrat, yaitu 36. Kita kurangkan 100 dikurangi 36, yaitu 64. Di sini masih belum selesai. Kita akan mencari PQ, maka yaitu dengan cara akar 64, yaitu 8. Jadi, panjang garis singgung PQ adalah 8 cm. Contoh yang kedua. Pada gambar di atas, AP dan BP merupakan garis singgung lingkaran. Luas layang-layang OBPA sama dengan 48 cm persegi. Panjang garis AP sama dengan 8 cm. Dan panjang tali busur AB sama dengan 9,6 cm. Hitunglah A, panjang OP, B,
panjang OA. Maka untuk menjawabnya, kita masih ingat rumus untuk segitiga. Di situ ada 2 segitiga, maka kita tulis dulu setengah kali OP kali AB. Di sini luasnya adalah 48, sehingga kita tulis seperti itu. Kita lakukan perkalian, sehingga hasilnya seperti ini. Dan OP diperoleh 96 per 9,6. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 cm. Untuk yang B, kita akan mencari OA kuadrat, yaitu sama dengan OP kuadrat dikurangi AP kuadrat. Maka OA kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 100 dikurangi 64, sehingga menghasilkan 36. Sehingga OA adalah akar 36, dan OA adalah 6. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang pertama, yaitu garis singgung persekutuan dalam, atau kedepannya kita sebut dengan GSPD. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat M dan jari-jari R besar. Dan juga diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat N dan jari-jari R kecil. Jika MN adalah P kecil, maka GSPD, garis singgung persekutuan dalamnya adalah yang berwarna merah. Maka untuk rumusnya, kita bisa tuliskan untuk mencari GSPD adalah menggunakan rumus ini. Untuk menghitungkan P dengan rumus ini, dan seperti ini. Keterangannya, apa itu GSPD? GSPD adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. P adalah jarak kedua titik pusat. R besar adalah jari-jari lingkaran besar. R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan luar atau disebut dengan GSPL. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jari R besar, dan diketahui pula sebuah lingkaran dengan titik pusat B dan jari-jari R kecil. Jarak kedua titik pusatnya kita simbolkan dengan P. Maka yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar adalah yang berwarna merah. Rumus-rumus yang digunakan tidak jauh berbeda dengan GSPD, hanya berbeda di penjumlahan R besar dan R kecilnya. Untuk menghitung P, untuk menghitung R. Oke, lanjut contoh soal. Ini keterangannya dulu. Keterangannya, GSPL itu adalah panjang garis singgung persekutuan luar. P adalah jarak kedua titik pusat. R adalah jari-jari lingkaran besar. R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Contoh soal. Dua lingkaran yang berpusat di P dan Q masing-masing berjari-jari 5 cm dan 3 cm. Jika jarak P dan ke Q adalah 10 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Soal yang kedua, jarak pusat dua buah lingkaran adalah 13 cm. Sedangkan panjang salah satu jari-jari lingkaran tersebut adalah 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran lainnya. Maka, untuk menjawabnya, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Untuk nomor 1, yang diketahui adalah R besar, kita simbolkan R besar 5, R kecil 3, P-nya 10. Karena kita akan mencari GSPD, maka rumus yang digunakan adalah GSPD sama dengan akar P kuadrat min R plus R kecil kuadrat. Kita masukkan apa-apa yang diketahui, sehingga seperti ini. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, sehingga seperti ini. Dan kita kurangkan, ya, kita ubah bentuk kuadrat menjadi seperti ini. Kita kurangkan, hasilnya adalah akar 36. Dan akar 36 adalah 6 cm. Mudah kan? Oke, lanjut soal yang kedua.
Di soal yang kedua, diketahui jarak kedua titik pusatnya adalah 13 cm. Jari-jari lingkaran salah satu lingkarannya adalah 2 cm. Kita pakai di sini R yang kecil. Dan diketahui di SPL-nya 12 cm. Maka untuk menghitung panjang jari-jari yang lain, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, kita tinggal masukkan saja, kita substitusi angka-angka yang sudah diketahui. Kita ubah bentuk pangkatnya menjadi bilangan seperti ini. Kita kurangkan sehingga menghasilkan akar 25. Akar 25 adalah 5. Maka untuk mencari R, kita tinggal 5 ditambah 2, yaitu R-nya adalah 7. Terima kasih sudah menonton. Cukup mudah kan? Jangan lupa bagi para pencinta matematika yang belum subscribe, di-subscribe ya, di-like and share ke semua akun sosial media yang kalian punya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.